Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramayanti dengan NIM 0574825546 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari UPBJJ Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi pada tugas 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sekaligus memenuhi tugas 3 pada mata kuliah basis data yang berkaitan dengan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Sebelumnya kita telah melaksanakan praktikum pada tugas 2 yaitu SQL dan juga DML. Selain itu, di dalam sebuah transaksi terdapat 5 perintah yang memungkinkan active, partially committed, violate, abort, dan commit. Kelima perintah tersebut telah dibahas pada modul sebelumnya. Pada tugas kali ini kita akan menguji dan mendemonstrasikan keamanan serta konsistensi data. Ringkasan kegiatan yaitu meliputi dua bagian utama. Yang pertama, manajemen transaksi seperti commit, rollback, dan checkpoint, save point, lalu kita membuat trigger. Dan yang kedua, kita akan melakukan replikasi basis data terdistribusi yang melibatkan Windows 10 dan GOS Ubuntu dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Pada pelaksanaan praktikum kali ini, basis data yang akan kita gunakan adalah basis data yang telah dibuat pada praktikum modul 6, yaitu basis data rumah sakit. Adapun ERD, Entity Relationship Diagram, yang dapat Anda lihat pada layar ini. Sebelumnya perlu kita ingat, dalam praktikum transaksi ini kita perlu mengklik start pada aplikasi XAMPP sampai bertanda berwarna hijau seperti ini. Kemudian kita klik admin pada aplikasi XAMPP. Nah, kemudian dia akan masuk ke dalam Mozilla, Firefox, Google Chrome, dan sebagainya. Pada tahapan selanjutnya, untuk dapat melakukan transaksi basis data MySQL, harus dapat mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB atau BDB, Berkeley DB. Cara memeriksa apakah MySQL Anda mendukung salah satu storage engine, cukup kita klik database rumah sakit. Nah, kemudian kita dapat melihat di sini ada InnoDB. Jika tabel sudah InnoDB, maka transaksi dapat berjalan pada basis data MySQL tersebut. Nah, selanjutnya untuk membuat sebuah transaksi dalam halaman PHPMyAdmin, kita dapat membuatnya dengan cara memasukkan perintah pada menu SQL yang diawali perintah begin dan diakhiri dengan end. Kemudian disimpan pada store procedure. Store procedure adalah objek rutin yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Intinya, store procedure ini merupakan kumpulan-kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi. Pertama-tama kita klik rumah sakit. Nah, kemudian kita klik routines pada di sini. Kita add create new routine, isi dengan transaksi mesin 1 agar berbeda. Kemudian kita draw. Hasil dari menjalankan transaksi 01 melalui menu SQL. Hasilnya adalah seperti ini, yaitu data dengan ID pasien telah tampil ke layar. Namun perlu diingat bahwa transaksi ini tanpa komit, sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Untuk memeriksa data tersebut masuk atau tidak, kita bisa pilih tabel berikut. Untuk selanjutnya kita tambahkan komit, kita pergi ke routines, kemudian kita create new routines kembali. Nah, kemudian kita buat di sini dengan sama seperti yang kita buat di transaksi 1, kita buat jadi transaksi 2. Nah, kemudian sini kita tulis begin
untuk menjalankan transaksi 2 seperti yang telah dilakukan pada transaksi 1 tadi. Nah, kemudian kita pergi ke SQL, kemudian kita cal. Kita panggil sih. Untuk memastikan bahwa perintah commit berjalan dengan baik, nah kita lihat pada table. Nah, dapat dilihat dari data pasien. ID pasien 69 telah masuk dalam tabel pasien. Artinya, perintah commit telah berjalan dengan baik. Kesimpulan dari commit adalah jika sebuah perintah SQL baik memasukkan, berubah, dan menghapus data telah dijalankan namun belum sampai commit, maka perintah tersebut tidak akan merubah isi data tabel tersebut. Setelah itu kita masuk ke rollback. Rollback di sini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Nah, misalnya kita akan menjalankan perintah update pada data tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien, copy menjadi Danar dengan ID pasien 3, namun dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak akan terjadi. Berikut adalah mari kita jalankan dengan perintah rollback. Kita pergi ke procedure, rutin, kemudian kita create new lagi. Nah, kita buat transaksi 03, jangan ada tanda. Nah, kemudian kita drop, kita ubah begin. Kemudian kita go. Nah, untuk melihat hasil yang terjadi, maka kita akan jalankan kembali di SQL, kita panggil dengan cal transaksi 03. Nah, kemudian kita klik go. Pada tabel di sini tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Nah, jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelas terkait dengan rollback di sini, maka perhatikan kasus pada transaksi 4 yang akan kita buat lagi. Misalnya, akan dilakukan perintah insert pada data baru pada tabel pasien, dan pada ID pasien 3 akan dilakukan perubahan data update. Nama pasien menjadi Septin. Namun, setelah perintah insert dilakukan, perintah selanjutnya adalah rollback, dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Septin. Berikut apa yang akan terjadi. Nah, kita coba create new routine. Kita buat transaksi 4. Kita drop. Nah, di sini kemudian kita klik go. Nah, pada tabel di sini dapat dilihat tidak terjadi penambahan data karena di rollback. Nah, namun pada perintah update terjadi perubahan data ID pasien 32 menjadi Septin. Kemudian kita ke checkpoint.
merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Nah, seperti yang telah Anda pelajari, bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi, bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya, ada 3 buah data yang dimasukkan ke dalam baris data. Contoh, kita buat di rutin menjadi create transaksi 5. Nah, kemudian kita panggil dengan cara seperti cara-cara sebelumnya, cal transaksi 05. Kita klik go. Nah, terlihat pada tabel di sini untuk menjalankan dari hasil transaksi 5 pada tabel berikut, data yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu ID pasien nomor 77 dan ID pasien nomor 79. Sedangkan ID pasien nomor 78 tidak masuk ke dalam basis data karena kita rollback tadi. Nah, untuk selanjutnya yang keempat, trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, kemudian update, dan penghapusan delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum perintah insert, update, dan delete dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Dalam menjalankan sebuah trigger di sini harus ada tabel yang sudah dibuat. Nah, pada kasus tabel rumah sakit yang sudah kita buat pada tugas 2 sebelumnya, dari kasus ini kita akan menambahkan tabel obat dan transaksi obat. Kita buat tabel obat dan transaksi obat. Web, dokter admin, kenapa emosi ini? Dokter kasih.
tabel obat dan tabel transaksi obat telah berrelasi. Maka selanjutnya mencoba perintah trigger. Ini fokus pada ketiga tabel, yaitu tabel pasien, tabel obat, dan tabel transaksi obat. Namun sebelum melanjutkan praktikum alangkahnya kita mengisi dahulu tabel obat. Kita pergi ke tabel obat. Kita coba dengan mengisi kita create isi data seperti kita isi dengan kejual transaksi di sini obat, kemudian nih after sama insert ya. Kita klik dengan klik go. Kita perhatikan tabel obat di sini, kemudian kita perhatikan setelah itu kita coba masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat, misalnya dengan SQL. Nah, setelah data berhasil dimasukkan, kita periksa kembali tabel obat. Nih di sini kita klik go dulu. Kita klik go. Maka tabel obat di sini akan berkurang. Jadi, kesimpulan dari trigger adalah sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel di basis data. Perubahan bisa insert, update, atau delete. Silakan kita coba pada kasus lainnya. Nah, setelah kita selesai pada perubahan insert, update, delete, mencoba trigger sudah ya. Kemudian di sini kita mencoba replikasi. Setelah masing-masing komputer sudah saling terhubung, maka selanjutnya adalah bagaimana replikasi basis data dari komputer 1 Windows 10 ke komputer 2 Ubuntu. Nah, di sini konfigurasi pada komputer 1 Windows 10 ada beberapa langkah yang dilakukan. Kita harus mengaktifkan terlebih dahulu services pada control sum. Kita aktifkan terlebih dahulu. Setelah berhasil mengaktifkan Apache dan MySQL, selanjutnya kita buka browser, kemudian masuk ke dalam localhost, klik kemudian replication. Nah, kita masuk ke dalam PHP admin. Nah, kemudian kita klik replication. Nah, pada menu ini kita akan melakukan konfigurasi server replikasi. Maka pada master replication kita klik configure. Kemudian kita pilih basis data yang akan kita replikasikan. Nah, kalau di sini kita memilihnya rumah sakit karena data-data yang pada tugas 2 itu judulnya adalah rumah sakit. Kemudian di sini ada server ID login MySQL.